saking pertunjukan kula kali rekan kula Rehan. Kula asale saking Surabaya, jadi niki model kentrung gaya baruan ngoten nggih. Nah, kentrung niki kula angsal referensi saking bukune, judul bukune niki Kentrung Warisan Sastra Lisan Jawa, karyanipun Profesor Dr. Suripan Sadiutomo ngeten nggih. Larian dekane UNESA. Nah, teng mriki kula nggih badhe membacakan puisi judulnya Covid. Nah, cerita-cerita Covid riyen tahun 2022 nggih. Ini latih pating pecotot niki. Niku kula nate main teng mriki musikalisasi puisi. Waktu ini nggih samar-samar enten Covid nggih tahun-tahun. Tapi sakniki kan ketoke nggih pun reda. Nggih ngoten mawon informasi soal kula bagaimana kentrung sebagai jembatan saya untuk berkarya sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Setiap seniman boleh mengeksplorasi tradisi modern, kontemporer, yang penting bisa dipertanggungan jawab. Apalagi zaman sakniki kan senengane nggih sing modern-modern ngoten ya. Kula ngikuti mawon hanya pelaku seni. Nah, sakniki kula badhe maos puisi judulnya Covid. Beribu-ribu atau berjuta orang kehilangan sanak keluarga dalam sekejap. Semua merasa kehilangan nyawa. Ketidakberdayaan mengenali hujan tangis, beribu persoalan dunia karena pakebluk Covid. Tubuh dimandikan dengan kafan kain putih. Orang-orang terhubung satu sama lain, bergotong royong menjadi sehat. Rumah tempat tinggal, perlindungan 24 jam. Suara-suara sirine tiada pernah putus, bertanda kematian dan rasa sakit. Para keluarga was-was mencari pelayanan medis untuk cepat tertangani. Hanya hitungan untuk menyelamatkan nyawa.
Ilingo ilingo lakuning urip padha duwe karep sing beca padha nandur api Allah iku dilakoni lelakuning urip ora ana sing ngerti kacapa atine dhewe sing dikarep aja sok delok lan ngecap tembo
Mas Gatot Screen Kali dari Surabaya. Kita langsung saja ke acara Sarasian. Ya, nanti di akhir acara Sarasian, Mas Gatot akan menampilkan lagi karyanya. Gitu. Kepada Mas Wirawan untuk segera memandu acara Sarasian dengan tema Daya Hidup Seni Pertunjukan. Silakan. Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah penampilan dari Pak Gatot Strengkali tadi dari Surabaya, hari ini kita ketemu dalam forum santai saya kira ya, karena penyebutan acaranya Sarasehan, jadi nanti kita ngobrol santai di sini. Dan oleh panitia diskusi sore ini diberi tema Daya Hidup Seni Pertunjukan, yang juga menjadi tema rangkaian acara HTEDU tahun ini. Baik, hari ini nanti kita akan dipertemukan juga dengan dua orang narasumber. Yang pertama Pak Winarto Ekram, atau akrabnya disapa Cak Win ya, Cak Win, dan Bang Mahatma dari Mahatma Muhammad dari Padang. Tapi sebelum kita mulai, saya bacakan dulu profil dari kedua narasumber kita sore ini. Yang pertama, Bapak Winarto Sarjana Seni atau Winarto Ekram atau Cak Win, itu lahir di Malang 23 Maret tahun 72. Beliau lulus dari S1 Seni Tari SDSI Surakarta, beragama Islam, saat ini berstatus sebagai ASN di pemerintah Kota Batu, dan juga adalah owner atau sutradara, juga koreografer dan penari dari Malang Dance Company, juga pimpinan pusat latihan tari Winarto Ekram di Malang, owner latar seni Winarto Ekram Gopet Pendem Kota Batu Malang. Berawal dari sekedar hobi menari dan menonton pertunjukan baik tari, musik, drama, yang tanpa henti menghadirkan keinginan untuk mewujudkan dan menciptakan pertunjukan yang bermutu, bentuk karya tarinya banyak memadukan konsep-konsep teater dan tari dengan membuka masuknya kesenian tradisional berbagai daerah dalam karya-karyanya. Dilahirkan di sebuah desa di ujung timur Kota Malang tahun 72, semenjak kecil sangat menyukai pertunjukan baik tari, teater maupun musik. Selanjutnya di bawah bimbingan seorang empu tari Ki Swito Teguh Raharjo lewat Sanggar Tari Saraswati di Tulus Besar Tumpang Malang, mulai menata olah kreativitas seni baik tari maupun drama. Pengalaman pementasan dari kampung ke kampung menjadi awal jelajah kreativitasnya. Selepas dari SMU tahun 90 mulai menjelajah sanggar-sanggar tari yang ada di Malang. Tercatat pernah belajar di Padepokan Seni Mangun Darmo pimpinan Ki Soleh Adi Pramono SST sampai tahun 2000. Kenekatan untuk tidak berhenti menjelajah panggung kesenian menuntunnya memasuki dunia akademi seni, tepatnya melanjutkan di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta di jurusan tari tahun 94. Gelar sarjana seni diperolehnya tahun 2001 setelah hampir 2 tahun mempelajari adat istiadat dan budaya masyarakat Tengger Pasuruan dengan karya ilmiah berjudul Pertunjukan Tari Sodoran pada Upacara Karo Masyarakat Tengger Pasuruan. Selepas kesarjanaannya tahun 2006, Winarto mengabdi di pemerintah Kota Batu sebagai pegawai negeri atau aparatur sipil negara sampai sekarang. Tahun 2001 menjadi koreografer terbaik GFT Unibro Malang dan Festival Karya Gerak ke-32 se-Jawa Bali di Udayana Bali.
Tahun 2003 penyaji terbaik Festival Seni Pertunjukan Tingkat Nasional di STSI Padang Panjang, Sumatera Barat. Tahun 2003 menjadi juara 1 pemilihan pemuda pelopor tingkat Kabupaten Malang bidang budaya dan pariwisata, serta terbaik 2 pemuda pelopor budaya dan pariwisata tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018 mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai Seniman Kreator Tari Jawa Timur 2018. Tahun 2019 mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Batu sebagai Pegiat Seni ASN 2019. Kegelisahan untuk terus berkarya seni dan berproses kreatif melahirkan karya-karya baru dan dihadirkan di berbagai festival maupun forum seni di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain di Berlin, Jerman 2016, Rotterdam, Belanda 2017, Chungju, Korea Selatan 2015, Andong, Korea Selatan 2015, dan Kuala Lumpur, Malaysia 2017. Kerja keras, disiplin, dan mengabdi menjadi spirit yang terus mendorong dalam melakukan kerja, berproses kreatif, dan melahirkan karya-karya yang imajinatif, kreatif, dan menarik lewat grup yang didirikan dan dihidupinya, Malang Dance Company. Konsistensinya pada pendidikan dan pelatihan seni, khususnya tari, pada masyarakat umum dengan membuka pusat latihan tari Winarto Ikram yang dilengkapi omah kostum Natya Nareswari. Pada perkembangan selanjutnya membuka latar seni Winarto Ikram pada 3 Januari 2020 sebagai sebuah tempat atau studio untuk beraktivitas berkesenian termasuk pementasan dan lain-lain. Semua aktivitas program dan sarana pendukung ini diwujudkan dengan tujuan ikut membuka wacana masyarakat terhadap tari yang terus mengalami perkembangan. Karya kreatifnya sejak tahun 94 mencapai 109 buah karya berupa tari, drama tari, teater tari, sendera tari baik kolosal maupun non-kolosal, dan dihadirkan di 85 lebih festival dan forum seni di dalam maupun luar negeri. Aktif menjadi Dewan Pengamat, Dewan Juri, dan pembicara di berbagai perlombaan seni di tingkat daerah maupun nasional. Demikian profil dari Cak Win. Dan untuk Bang Mahatma Muhammad, ini adalah seorang praktisi seni pertunjukan asal Pariaman, Sumatera Barat. Sejak tahun 2003 bermain dan menyutradarai puluhan pertunjukan teater yang telah dipentaskan di berbagai kota di Indonesia. Sehari-hari aktif memberi pelatihan seni pertunjukan, musikalisasi puisi, menulis naskah lakon, puisi, dan esai. Bekerja dengan lintas disiplin komunitas dan instansi sebagai sutradara, kurator seni pertunjukan, dramaturg, penulis naskah, serta bergiat sebagai instruktur dan pengajar di beberapa bengkel sastra dan seni pertunjukan di sekolah dan perguruan tinggi di Sumatera Barat. Salah seorang pendiri komunitas seni Nan Tumpah, mengaplikasikan kerja tata kelola seni dengan menggagas festival seni 2 tahunan Pekan Nan Tumpah yang sudah berlangsung 5 kali penyelenggaraan. Menggagas program pelatihan dan pertunjukan tahunan Nan Tumpah Masuk Sekolah di sekolah-sekolah menengah di Sumatera Barat sejak tahun 2011. Kerap diundang mengikuti kegiatan seni pertunjukan dan sastra, diantaranya mementaskan karya penyutradaraan pada Pekan Nasional Teater Tradisional 2014 di Jakarta dan Pekan Teater Nasional 2017 di Yogyakarta. Terlibat sebagai kurator seni di beberapa festival seni seperti Pekan Nan Tumpah 2011 sampai sekarang, Mantaki Jiwa Islami 2020, Jejak Virtual Aktor 2020, Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat 2021, dan lain-lain. Mengikuti program residensi seniman dan pegiat budaya di New Zealand pada tahun 2016. Mengikuti program seniman mengajar di Karimun Jawa, Jawa Tengah, dan Banda Neira, Maluku pada tahun 2018 dan 2019. Mencabik Pekik Sunyi dan bagian ketiga dari trilogi karya Alam Takambang Jadi Batu, Catatan Si Padang, Hiling Hilang Dari Semak ke Belukar merupakan karya teater terbarunya.
Ya, demikian dua narasumber kita hari ini yang akan memberi, tadi kita sepakat istilahkan pemantik obrolan pada sore hari ini untuk tema daya hidup seni pertunjukan. Baik, untuk tidak memperpanjang dari saya kira saya akan langsung saja berikan waktu kepada yang pertama Cak Win dulu, untuk menyampaikan pandangannya berkaitan dengan tema. Tapi sebelumnya boleh tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak-mbak, Mas-mas, tentunya di sore hari ini sebuah pertemuan yang saya pikir luar biasa. Hadir para senior yang mungkin memang di atas saya gitu, jauh dan pengalamannya sudah jauh. Banyak hal yang sudah dikerjakan juga jauh. Nuwun sewu, saya hanya memberikan sebuah catatan kecil atas perjalanan yang saya lakukan sebetulnya. Kalaupun nanti akan menjadi satu garis yang sama dengan tema yang diberikan oleh panitia tentang daya hidup seni pertunjukan. Saya awali dari sebuah catatan bahwa saya ingat tahun 2010 ketika saya residensi di Gianyar, Bali, di tempatnya Profesor Iwayan Dibia. 10 hari saya di sana untuk residensi dengan beliaunya. Satu catatan kecil ketika akan pulang, akan kembali ke Malang itu, beliau hanya pesan 3 hal. Kalau kamu ingin menjadi seorang seniman hebat, pengkarya hebat, 3 hal yang harus dipegang, katanya Pak Dibia begitu. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin dengan apa yang kerja kerasmu dan sebagainya, untuk mencapainya itu butuh sebuah kerja keras yang luar biasa dan butuh keyakinan yang luar biasa. Dan yang kedua, devotion, mengabdi. Semua hal yang berkaitan dengan kesenian tidak melulu atau sepatahnya selalu berhubungan dengan finansial. Itu kata beliau, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan. Mengabdi, ada unsur mengabdinya. Apa yang kita lakukan sehari-hari, berkarya dan sebagainya, itu ada unsur mengabdi. Ada mengabdinya, tidak semuanya dihitung. Selanjutnya, disiplin kerja keras itu, pengabdianmu pada kesenian itu akan kamu tutup dengan yang ketiga, namanya enjoyment, menikmati. Jadi kamu nikmati benar perjalanan berkesenianmu itu, kamu nikmati benar. Apapun yang kamu hasilkan itu kamu nikmati benar. 3 hal ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan daya hidup itu tadi, yaitu sebetulnya kuncinya. Maka akan, kalau saya anggap daya itu dihasilkan oleh sebuah diesel, sebuah motor penggerak yang luar biasa, yaitu 3 itu. Di Malang, di sebuah komunitas atau apa yang saya lakukan dengan teman-teman kesenian tradisional, wayang topeng Malang itu, ada satu tokoh namanya Mbah Reni. Mbah Reni itu mengatakan begini, dan ini berkembang di wilayah wayang topeng Malang. Joget, beliau mengistilahkan joget karena wayang topeng.
joget itu dudu mung kumrembyai tangan ombone jangka. Jadi menari itu saya gariskan besarnya adalah berkesenian itu bukan hanya lebarnya tangan ombone jangka, tapi kesemuanya adalah ketarik atau kedorong dari hati, dorongan jiwa itu. Nah itu juga menjadi sebuah catatan penting bagi saya. Artinya bahwa ketika kita ngomong, ayolah kita bergerak dengan hati, maka semua akan muncul dengan mengabdi dan menikmati. Itu beberapa catatan yang menjadi satu dorongan yang kuat, walaupun banyak orang terus terang Winarto itu bisa melakukan banyak hal, katanya begitu. Bisa banyak berkarya, banyak kemana-mana gitu. Karena sudah PNS, pegawai negeri sipil, satu kakinya itu aman. Nah itu sebenarnya tidak menjamin bahwa apa yang saya lakukan itu juga terdorong dari yang tadi saya sampaikan di awal. Walaupun saya bekerja di pemerintah, tapi ada satu, kalau separuh jiwa gitu, separuh jiwa itu saya tetap berkesenian, dan itu saya dorong terus dengan banyak aktivitas kekaryaan, banyak aktivitas komunitas yang saya dorong untuk bisa tetap berjalan dan berkarya. 2 tahun terakhir saya mendorong karya saya, katanya juga itu sebuah kegiatan yang menurut teman-teman, menurut banyak orang kesel ya, lapo apa yang kamu dapatkan ketika kamu melakukan keliling dengan karya itu. 2 tahun terakhir saya mengelilingkan karya pengakuan Rahwana, termasuk di Hatedu yang tahun kemarin. Itu sudah dalam waktu 1,5 tahun lah gitu, saya bisa mengelilingkan pengakuan Rahwana itu di 27 titik pementasan, hanya satu karya. Saya berpikir begini sederhana, saya membuat satu karya itu butuh waktu, butuh energi, butuh sesuatu yang luar biasa untuk bisa melahirkan satu karya itu. Kenapa itu hanya dipentaskan di satu tempat, satu titik gitu. Kenapa itu tidak dikelilingkan? Karena energinya sama. Maka saya tadi juga sempat dialog dengan emak gugat, sudah berapa kali pementasan? 29, berarti saya kalah 2. Saya kalah 2 sampai sekarang, tak selip. Gitu. Artinya bahwa kenapa itu tidak menjadi penting bagi saya untuk mengelilingkan banyak itu, 27 titik. Insya Allah kalau memang itu bisa besar, ini akan saya dorong dan daya daya jelasannya harus ditambah lagi. Kalau saya mengistilahkan gerengnya harus ditambah lagi, gereng gitu, supaya bisa lebih banter lagi. Itu berapa? Kalau teman-teman punya satu karya, kenapa harus pentas hanya satu kali? Setelah itu berhenti, latihan lagi, membuat karya lagi. Hanya pentas satu kali, berhenti, membuat karya lagi. Itu sangat menghabiskan energi luar biasa. Kenapa tidak dipentaskan? Dengan jejaring dan network yang luar biasa. Dari ini aja saya pikir kita sudah bisa keliling Indonesia. Teman-teman Sumatera Barat misalnya, tinggal kontak Malang, Jawa Timur, tinggal kontak Surabaya, tinggal kontak mana, bisa kemana-mana. Hanya segini aja. Nah itu bagian juga salah satu daya yang memang harus kita munculkan pada diri kita untuk bisa bergerak luar biasa. Kenapa tidak jauh teman-teman yang lain di daerah yang lain? Itu salah satu. Sehingga daya hidup
itu memang harus dimunculkan, harus ada sebuah keberanian, harus ada rasa, harus ada disiplin, ada mengabdi, ada menikmati, kemudian harus lahir dari hati. Mungkin itu yang menjadi pantikan saya tentang, tidak banyak sebenarnya saya ingin bicarakan karena memang itu yang titik itu. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan oleh senior-senior kita, bapak-bapak kita, dari baik wilayah tradisi, wilayah modern, kontemporer dan sebagainya sudah dilakukan. Kita hanya penjelajah-penjelajah susulan karena itu sudah dilakukan oleh teman-teman baik di daerah maupun di kota-kota besar. Ada satu tempat yang terakhir saya dirikan karena kita bicara daya hidup di Kota Batu, di satu wilayah di pinggir sungai itu saya punya tempat namanya Latar Seni Winato Ekram. Bukan mewah seperti ini, tapi bangunannya hanya dari penyangga bambu, kemudian atapnya juga seng, kemudian di pinggir Sungai Berantas. Hanya semangatnya yang ada untuk mengisi tempat itu menjadi ruang-ruang yang produktif. Maka di setiap tahunnya, alhamdulillah dari tahun 2000 sampai 2003 sekarang ini sudah satu event, kalau saya misalkan cukupan lah gitu ya. Ada satu event namanya Obah Ngedruk Bumi, sudah yang keempat. Dari 3 hari Ngedruk Bumi 1, 2, 3, kemudian yang keempat kemarin 1 minggu, karena sudah tidak bisa memuat keinginan teman-teman untuk bisa mengisi acara tersebut. Dari tanggal 3 sampai 5 Januari rutin 3 tahun, sekarang menjadi 3 sampai 8 Januari dimulai tahun kemarin. Insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah ada umur dan sebagainya, tahun keempat yang kelima juga akan 3 sampai 5 Januari. Monggo hadir di tempat saya. Alhamdulillah yang paling terakhir mandiri, tidak ada peran pemerintah sama sekali di situ. Di Latar Seni Winato Ekram itu sudah bisa menghadirkan 30 kabupaten kota se-Indonesia dan bisa dihadiri oleh hampir 60 komunitas teater, musik dan sebagainya. Artinya itu hanya semangat bagi saya, hanya semangat apa ya? Saya mengejar apa sebetulnya saya juga bingung mengejar apa, tapi Latar Seni adalah sebuah wujud dorongan daya hidup bagi saya dan komunitas lingkungan kampung Ngopit itu menjadi sebuah kampung budaya. Walaupun masih belum terwujud luar biasa, tapi minimal banyak warga kampung yang dulunya adalah asongan, dulunya adalah akan jualan menenteng teh, aqua dan sebagainya di hajatan-hajatan yang ada di pawai karnaval itu, sekarang sudah bisa membuka warung di kampung itu. Ada satu namanya Jati Kali Ngopit itu bisa jualan dan berpenghasilan tiap hari sekarang sudah jual soto, jual rawon dan sebagainya, tiap hari ada. Jadi mereka sudah tidak bergantung pada adanya kegiatan, sudah tidak ngasong, tapi bisa jualan. Di samping sanggar itu ada Jati Kali Ngopit, ada sebuah kafe sederhana milik orang-orang kampung, bukan milik saya, tapi milik mereka yang lahir dari Latar Seni itu tadi. Mungkin itu satu apa ya, satu catatan perjalanan yang saya pikir mungkin banyak teman-teman apa sih sebetulnya untuk menghidupi sebuah karya. Kalau saya lebih ke sana, gampang kerjanya. Ada kemauan, kita mau, kemudian kalau slogan perjuangan ya rela berkorban waktu, rela berkorban semuanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya nanti sambung ketika kita bisa sharing berbagi. Prinsipnya apa yang saya lakukan
saya lakukan, saya yakin dan percaya teman-teman sekalian bisa melakukannya selama memang mau dan ingin. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Nanti juga teman-teman setelah ini silahkan ya kalau mau sharing barangkali bertanya dan sebagainya. Tapi yang pertama tadi dari Cak Win, ringkas saja saya sebelum saya berikan waktu untuk Bang Mahatma. Ada pesan dari dua gurunya tadi. Yang pertama dari Pak Iwayan Dibia. Kalau mau berkesenian, yang pertama kalau lalu kemudian disebutkan itu sebagai daya hidupnya ya, itu satu disiplin, mengabdi, dan enjoyment atau menikmati. Lalu dari gurunya yang lain, Mbah Reni dari komunitas Wayang Topeng Malang, itu joget itu dudu mungkum merembiahing tangan lan omboning jangkah, tapi juga ada hati yang terlibat di situ, ada dorongan jiwa yang terlibat di situ. Dorongan jiwanya kalau Cak Win sendiri lalu mendorongnya dengan terus-menerus beraktivitas berkarya dan juga aktivitas komunitas tadi juga sudah disampaikan. Lalu juga termasuk misalnya salah satu contohnya tadi dengan mengililingkan pertunjukan pengakuan Rahwana di 27 permentasan dan sebagainya, bahkan sampai di latar latar seni Ikram tadi, bahkan tidak cuma kesenian lalu juga bisa punya dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya dari konteks ruang berkesenian. Nah, nanti silahkan teman-teman kalau mau bertanya atau menanggapi atau sharing. Tapi lebih dulu saya berikan kesempatan untuk Pak Mahatma untuk menyampaikan pandangannya mengenai tema ini, daya hidup seni pertunjukan. Silahkan. Ya, makasih Bang Irawan. Izin Cak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia berikan kesempatan saya untuk kemudian mencoba berbagi dalam konteks pengamatan terkait dengan tematik yang saya pikir ini jadi semacam kegelisahan besar bagi teman-teman seni pertunjukan khususnya teater gitu. Saya tadi sempat ngobrol dengan Bang Wirawan, kalau kemudian daya hidup seni pertunjukan kita bicarakan pada sebuah forum atau pertemuan, sementara tematik-tematik yang seperti itu selalu saja hadir pada event-event kegiatan seni pertunjukan kita. Contohnya sebelum-sebelumnya mungkin juga selalu saja ada pembahasan yang kemudian menjadi seolah-olah seperti siklus yang berulang gitu. Daya budaya, daya seni pertunjukan, kemudian membahas lagi tentang Rendra misalnya yang selalu kemudian menjadi semacam patron gitu, teater yang gagah dengan kemiskinan gitu, atau bertolak dari yang ada, Putu Wijaya gitu misalkan, atau teater miskinnya Grotowski gitu. Ini seolah-olah kita semua kemudian ingin mempertanyakan ulang terhadap daya yang kita miliki dalam berkesenian ini. Jadi seolah-olah tidak hanya ingin memperlihatkan kita mempunyai daya, tapi sepertinya kita ingin mempertanyakan kembali apakah sebetulnya kita memang berdaya gitu dalam usaha kita untuk terus menghidupkan seni pertunjukan ini. Nah ini menjadi sebuah siklus dan pertanyaan besar bagi saya ketika kita bertemu pada forum diskusi yang mungkin sama-sama kita ketahui ada perulangan-perulangan siklus yang membahas persoalan-persoalan yang kemudian menjadi seragam, menjadi mirip dengan diiringi narasi-narasi yang kemudian menjadi narasi berulang itu. Saya tidak tahu apakah kemudian narasi tersebut kemudian hadir, ya katakanlah
teater yang gagah dengan kemiskinan, atau kemudian kalau saya melihat masuk pada perhelatan Hatedu yang sebetulnya sudah punya daya sampai 10 tahun penyelenggaraan gitu, tapi tiba-tiba dengan daya seni pertunjukan, kemudian saya masuk gerbang Wisma Seni Taman Budaya, saya melihat posternya dengan kardus, dengan tangan gitu, apakah itu sebentuk sebagai sebuah daya dalam upaya kita untuk terus menghidupi seni pertunjukan ini. Potret-potret dari persoalan-persoalan orang-orang seni pertunjukan, khususnya teater gitu. Kenapa ya? Setiap kemudian kita berkumpul, persoalan-persoalan yang muncul itu persoalan-persoalan yang sudah kita tahu bersama, tapi selalu saja kita tidak tahu dari mana untuk memulai dan memurainya gitu. Kenapa ya setiap pertemuan-pertemuan yang kemudian dihadiri oleh ya pelaku, ya kemudian pengambil kebijakan, seolah-olah jatuhnya sebagai sebuah daya curhat gitu, atau upaya kita untuk curhat terhadap kegelisahan-kegelisahan yang mungkin itu hanya fenomena yang terus berulang gitu. Nah, ini jadi kegelisahan saya personal sebetulnya. Saya hidup, besar dan tumbuh di Jogja karena kebetulan juga ikut orang tua. Tahun 98 saya mulai merantau ke Jogja, yang notabene sebagai laki-laki Minang pada umur, ya waktu itu kelas 6 SD, pada umur kelas 6 SD yang harusnya masih di surau, masih di kalau siklusnya biasanya kita dari Rumah Gadang, kemudian kita turun ke surau, kemudian Lapau, baru merantau. Tapi saya di umur merantau itu biasanya umur 17 tahun ke atas gitu, setelah kemudian tidak punya tempat di Rumah Gadangnya gitu. Tapi saya di umur kelas 6 SD itu saya sudah mengikuti orang tua pindah ke Jogja, yang sebetulnya secara kebudayaan saya tumbuh di kebudayaan Jawa di Jogja sana, karena baru kembali lagi ke Sumatera Barat di tahun 2009. Tapi persoalan paparan-paparan saya dalam konteks iklim berkesenian di Jogja itu kemudian menjadi pertanyaan besar juga ketika saya kembali ke Sumatera Barat dalam konteks pilihan jalan atau kemudian pilihan profesi dalam seni pertunjukan, khususnya teater sebagai bidang yang saya geluti. Saya punya kesempatan sekolah mengenyam pendidikan seni gitu, drop out di SMM, di SMSR saya kemudian berteman dengan banyak orang-orang seni rupa. Alhamdulillah bisa menyelesaikan di SMKI, punya kesempatan belajar secara akademik. Tapi ternyata memang kemudian saya mendapat energi lebih kalau kemudian dalam konteks daya ini adalah memang praktik kerjanya di lapangan. Saya memang mendapat energi lebih di kantong-kantong budaya, di komunitas-komunitas, mungkin lebih dari 11 tahun di Yogyakarta itu. Itu juga kemudian energi yang menurut saya sebagai sebuah daya pantik terhadap personal yang membawa saya pulang Sumatera Barat, melihat ekosistemnya yang kemudian hadir pada ruang-ruang yang seolah-olah selalu memunculkan keluhan yang sama, persoalan-persoalan yang sama, yang kemudian membuat ekosistem itu tidak bergerak dan seolah-olah juga tidak melihat jargon-jargon klise tadi sebagai sebuah daya pantik, tapi seolah-olah mengamini, oh ya, teater kemudian selalu miskin aktor, teater kemudian selalu tidak berdaya dengan naskah lakon, oh ya, teater selalu tidak berdaya dengan publik apresiator kekurangan ini dan seterusnya gitu. Saya pikir justru orang-orang ini tidak kemudian melihat jargon-jargon tadi sebagai sebuah daya pantik, tapi kemudian pada posisi zona nyaman yang memperlihatkan ya bagaimanapun nasib kita seperti itu. Nah ini jadi celaka bagi saya ketika kemudian pada situasi-situasi yang harusnya kemudian daya pantik ini justru hidup, tapi kita kemudian pada daya yang posisinya ingin di zona nyaman dan seolah-olah kesenian ini tidak kembali kepada konteks kebudayaan yang luas dan dinamis itu. Praktis saya pulang ke Sumatera itu kemudian menjemput lagi sebetulnya, karena memang saya berjarak akhirnya dengan kebudayaan Minangkabau yang justru tumbuh di kebudayaan Jawa.
Tapi lambat laun dengan profesi yang saya pilih berkesenian itu, saya mencoba melihat lagi esensi dari kebudayaan Minangkabau secara personal bagi saya. Di Minangkabau, kesenian dalam konteks seni itu pamenan, seni itu permainan. Pamenan yang kemudian dia tumbuh di nagari atau desa di sini, di nagari-nagari yang itu adalah pamenannya penghulu, datuk dan para tetua adat gitu. Artinya seni dia akan tetap kemudian hidup di desa-desa, di nagari-nagari tanpa perlu ada upaya pemberdayaan. Nah, ini dari pemerintah ataupun pengambil kebijakan. Karena kemudian ya memang sebagaimana mestinya sebagai sebuah seni pertunjukan tradisional, dia menjadi permainan. Hampir tidak ada nagari, hampir tidak ada korong di kampung kami itu tidak ada yang tidak punya sasaran silik di sana. Tidak ada yang tidak punya kelompok randai, tidak ada yang tidak punya tukang saluang, dendang, bakaba, yang sebetulnya itu adalah semua kesenian sastra tutur di Minang dan khususnya di Melayu atau Sumatera secara umum. Kebudayaan tutur hidup, kebudayaan tutur yang kemudian tidak punya klasifikasi, oh ini masuk teater, oh ini masuk tari, oh ini seni rupa gitu. Kalau kemudian bahkan juga mungkin saya dapatkan di Jawa dan di beberapa daerah lain di Nusantara gitu. Kesenian tradisional kita lebur dengan bahkan seorang senimannya gitu. Dia juga kemudian menguasai beragam alat musik, dia kemudian juga yang nembang, dendang atau nyinden, dia kemudian juga mampu menari, dia kemudian juga mampu kemudian menata tatanan artistik panggungnya yang sekarang dengan istilah yang lebih keren misalnya skenografer. Tidak ada pemilahan-pemilahan yang kemudian itu berjalan secara organik. Nah, belajar pada pemahaman seperti itu, saya kemudian menjadi semakin semakin kemudian terpantik lagi. Sebetulnya pemisahan-pemisahan atau kemudian upaya untuk mengkategorikan lintas bidang dalam kerja kesenian yang kemudian menjadi genre ini, apakah kemudian tidak mempersempit kita dalam kemudian membuat daya dalam menghidupkan seni pertunjukan itu. Praktis setelah saya pulang, saya kemudian seolah-olah menemukan praktik-praktik kerja yang hari ini baru kemudian digadang-gadangkan kembali. Kerja-kerja intermedia, kerja-kerja interdisiplin, kerja-kerja silang media, beragam istilah yang kemudian dikotomi menjadi seolah-olah menjadi penting hari ini. Yang padahal itu kemudian kalau kita hikmati itu ada pada seni pertunjukan tradisional kita sebagai sebuah pertunjukan yang ya istilahnya total teater gitu. Dengan dia memuat cerita, dia dengan memuat unsur seni rupa, memuat unsur tari. Tapi pada praktek kerja yang saya temukan, kenapa ya di instansi seni atau di sekolah seni, misalnya di SMKI, ini fenomena yang menurut saya juga unik. Anak tari jarang menonton ujian anak teater, gitu misalkan. Atau anak seni rupa jarang kemudian singgah untuk melihat ujian karawitan, gitu misalkan. Ada sekat-sekat yang kemudian menjadi semacam ego sektoral yang membuat ekosistem itu menjadi macet. Ada pilihan-pilihan yang kemudian semakin tidak dinamis, semakin tidak berkembang, yang kemudian tidak mengiringi pilihan-pilihan kita dalam lembaga atau institusi seni kita, atau bahkan kebijakan dari pemerintah, dari pusat, tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya itu. Ada kemacetan yang kemudian membuat kita berhenti, sehingga daya kita sampai di situ, sehingga pada posisi yang memilih zona nyaman tadi gitu. Nah ini yang kemudian menjadi semacam pergulatan bagi saya personal, dan tidak hanya saya, dan itu rata-rata dirasakan oleh beberapa teman-teman Minang di Sumatera Barat waktu itu, yang memang dia merantau kemudian balik dan dia merasakan persoalan-persoalan yang sama. Rata-rata seniman Minang kalau kemudian dia pulang kampung dan belum sukses, dianggap kemudian dia kalah dalam pertarungan di rantau gitu. Karena juga kemudian secara kekaryaan juga belum dilihat apa-apa. Tapi rata-rata kalau yang sukses juga biasanya menetap di perantauan. Nah, pandangan-pandangan yang serupa itu juga menjadi daya pantik sebetulnya. Karena kemudian teman-teman yang pulang pun tidak banyak yang akhirnya bertahan.
karena kemudian memang mereka angkat tangan dengan kondisi di ranah yang memang sepertinya terlalu saklek untuk membuat sesuatu hal atau inovasi-inovasi baru yang dalam konteks gebrakan-gebrakan itu. Tapi kemudian kita juga kembali belajar, ternyata ada yang luput yang kita coba cermati. Kalau kemudian kita selalu konsen pada capaian-capaian estetik, capaian-capaian artistik, atau mungkin juga kajian-kajian yang sangat sekolahan itu, tapi kita lupa pada kemudian proses adaptasi dan membaca apa yang kemudian kita ambil di perantauan. Contoh saja, beberapa seniman tidak pernah kemudian, dalam kasus ini beberapa seniman yang balik ke Sumatera ya, tidak pernah betul-betul kemudian mengetahui bagaimana tata kelola seni itu bekerja, karena kemudian terbiasa di servis, terbiasa kemudian pameran sudah ada LO-nya atau kemudian tim display dan seterusnya, dia bekerja di studio. Padahal gejala-gejala seperti ini itu tidak bisa kemudian disamakan ketika kita melihat katakanlah Jakarta, beberapa daerah pusat yang pusat dalam pengertian di wilayah yang lebih dekat dengan kecenderungan pemerintahan pusat, itu ekosistemnya sudah berjalan. Banyak persoalan di daerah timur, di daerah Sumatera yang sebetulnya itu matinya justru di tata kelola. Tapi tata kelola tadi bertemu dengan jargon-jargon klise yang kemudian seolah mengamini, jadi kemudian menjadi siklus yang berulang dalam diskusi yang kemudian bahkan tidak menemui kesimpulan gitu. Dan kemudian kita bikin diskusi lagi bulan depan dengan persoalan-persoalan yang relatif sama. Sehingga ya forum diskusi kita ya seperti itu saja gitu. Nah, saya kemudian dengan teman-teman ini sebagai kemudian stimulus kita membaca persoalan-persoalan itu, pada akhirnya memang itu menjadi spirit ya. Daya sebagai sebuah energi, daya sebagai usaha kemudian memantik energi yang saya pikir memang waktunya kita melihat lagi apa kebudayaan yang dinamis itu gitu. Dalam konteks kesenian di Sumatera Barat, saya memposisikan dengan teman-teman itu layaknya tukang kaba gitu. Dalam sastra tutur di Minangkabau itu medianya berbeda-beda. Ada tupai janjang yang kemudian dilakonkan, ada kemudian saluang yang kemudian didendangkan, ada kemudian rabab galuh, rabab ini, rato dan seterusnya, itu semuanya mengandung unsur-unsur cerita rakyat. Kalau mungkin pernah dengar kaba Agunan Tongga atau mungkin yang paling populer kaba Malingundang, semuanya menjadi cerita yang kemudian lebur dalam bentuk-bentuk pilihan kesenian tradisional di Minangkabau, karena memang itu permainan, dia tidak profan, dia serta-merta hanya hiburan semata yang kemudian menjadi interaksi yang intim dekat dengan penontonnya gitu. Nah, tadi malam Bang Willy bertanya kepada saya ketika melihat satu pertunjukan, ada kentrung gitu misalnya dari Tuban, ada kemudian teman-teman teater dari Lamongan, ada nggak ya hari ini ya, teater dari Lamongan, kemudian ada pertunjukan yang ketiga dari teman-teman area-area Surabaya yang di Surakarta, kemudian ada pertunjukan wayang yang memang dalang gitu. Dalam bahasa Minang dalang itu gila gitu. Ini memang pertunjukan wayang yang memang gila gitu menurut saya secara capaian dan inovasinya gitu. Ada empat rangkaian pertunjukan dalam flow kegiatan yang disusun panitia sedemikian rupa yang menurut saya jadi representatif bagaimana pilihan-pilihan inovasi itu bekerja gitu. Ketika kita melihat pertunjukan-pertunjukan seni tradisi yang hampir punah, maka narasi yang paling cepat naik itu adalah ini adalah pertunjukan yang perlu direvitalisasi, perlu kemudian diselamatkan, tanpa kemudian ada narasi-narasi yang mencoba mengusahakan bagaimana inovasi dari upaya untuk kemudian mencegah kepunahannya gitu. Ada hal-hal yang kemudian sebetulnya memungkinkan dalam kerja teater atau kerja seni tradisional yang katakanlah sakral. Itu kalau di Minang tidak kenal sakralitas dalam konteks pamenan atau permainan, tapi di beberapa kerja ritual kita yang kemudian bertransformasi menjadi kesenian yang profan hanya sebagai hiburan itu banyak. Bahkan di sini di Surakarta saya menemukan seperti kerja-kerja yang tadi malam, atau kemudian di Bali, atau kemudian di Jogja gitu. Banyak kerja-kerja yang sebetulnya berasal dari ritual-ritual yang sakral, tapi kemudian dia mampu melepaskan bagian-bagian mana yang kemudian menjadi kebutuhan dalam konteks inovasi yang dikembalikan kepada seni pertunjukannya gitu. Dalam konteks seni pertunjukan yang subjektif itu,
dalam teman-teman yang kemudian menonton dan menikmatinya, bukan tidak mungkin dia kemudian menjadi sakral kembali dalam konteks pemahaman terhadap teks yang kemudian metafor yang apakah itu karya teater, tari dan seterusnya yang kemudian dinikmati oleh atau impresi penontonnya masing-masing. Tapi konteks kemudian kita melihat kesenian tradisional dengan pemahaman paling dasar kenapa ritual ini kemudian bergeser, ini yang saya pikir ada upaya untuk kemudian kita melihat bagaimana dia menjadi kesenian yang lebih profan, berterima sebagai sebuah hiburan semata dengan mempelajari betul dasar-dasar dari kesakralannya atau ritualnya sebagai sumber penciptaan. Praktis beberapa kesenian tradisi kita yang hampir mati atau selalu digadangkan punah itu tidak mendapat ruang pada pemahaman, tidak mendapat ruang bagi regenerasinya. Karena pertanyaan Bang Willy tadi malam itu, penting nggak sih regenerasi gitu? Nah, pertanyaan soal pentingnya regenerasi ini kan juga pertanyaan yang berulang, pertanyaan yang klise juga gitu. Tapi praktis banyak seni pertunjukan kita yang berangkat dari tradisi yang dihidupkan oleh bahkan orang-orang muda yang tidak mengenyam pendidikan seni di kampung-kampung dan di desa-desa. Sebetulnya mereka melakukan kerja-kerja inovasi atau kemudian dia tidak terbentur pada pemahaman beberapa tuo-tuonya yang kemudian tidak mengizinkan pembedahan ini, pembedahan kesenian ini secara mendasar untuk menjadi hiburan semata atau permainan semata gitu. Sehingga kemudian dia tidak mendapat ruang regenerasi karena memang tidak kemudian diberikan ruang untuk itu. Tapi beberapa kesenian yang kemudian melahirkan regenerasi, dia mendapatkan ruang inovasi dan dia kemudian dipersilakan atau bahkan di beberapa tempat itu orang tuanya yang kemudian mempersilahkan untuk kemudian mencoba melihat celah dan peluang bagaimana kesenian yang mungkin saja ini ritual atau sakral itu bisa bekerja menyesuaikan dengan kedinamisan kebudayaan dalam konteks kebutuhan hari ini gitu. Saya merinding, misalkan Bapak yang barusan dengan musik atau kemudian katakan musik puitik itu mengatakan bahwasannya hari ini kan yang senang, kemudian yang modern, yang kontemporer ya saya hanya mengikuti gitu. Tapi itu sebuah pernyataan bagaimana kemudian kita memberikan ruang pada inovasi dan bagaimana kita melihat sebetulnya kebudayaan bekerja dalam konteks kedinamisannya. Sehingga kemudian apa yang selalu kemudian kita khawatirkan bahwasanya kita tidak berdaya, kemudian kita kehilangan regenerasi dan seterusnya yang klise tadi, kemudian memang betul-betul tidak mendapat tempat gitu. Sebagai tukang kaba, saya dan teman-teman akhirnya menyadari poin penting itu. Oleh karena itu, ketika melihat Atedu, saya melihat seperti sebuah kerja-kerja yang yang mirip mungkin beririsan gitu. Karena saya juga di Sumatera dari 2009 akhir pulang itu sampai dengan saat ini juga menggalakkan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak memakai atau berupaya keren dengan istilah intermedia, aliwahana dan yang kemudian dipatenkan dalam dunia akademisi kita, tapi justru kemudian saya menjemput lagi apa kekayaan yang betul-betul ada di kesenian tradisional kita, yang betul-betul ketika melihat pertunjukan randai ada gerak, ada dendang, ada set properti, ada bahkan lighting yang mungkin itu dalam konteks kebutuhan dahulu hanya beberapa lampu pijar, tapi semua elemen itu ada. Begitupun melihat tupai jajang dan seterusnya itu. Maka saya dan teman-teman bikin beberapa kegiatan-kegiatan event yang justru merobohkan dinding-dinding sekat-sekat yang katakanlah tadi ya teater cukup bergaul dengan orang teater, atau mungkin bahkan hanya orang teater yang mampu lebur ke berbagai bidang seni. Kalau kemudian kita melihat pertunjukan tari, pasti di belakang stage manajernya atau kemudian tim dekorasinya orang teater. Seni rupa pun begitu dan seterusnya begitu gitu. Nah, ini mencoba meleburkan itu gitu. Upaya-upaya itu yang kemudian menjadi upaya untuk kemudian melihat bagaimana keseragaman menjadi kekayaan. Kemudian ruang-ruang itu sebagai ruang yang lebih inklusif ketimbang eksklusif gitu. Ruang-ruang yang kemudian kita belajar pada ruang temu, titik temu yang kemudian jadi daya pantik energi ketimbang menjadi daya pantik yang membuat kita berada pada zona nyaman itu. Kira-kira itu mungkin sharing saya untuk di awal ini, Mas Surawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, sudut pandang yang berbeda tadi saya kira dari Mas Mahatma ya.
diawali dengan pertanyaan kenapa harus membicarakan lagi daya hidup seni pertunjukan, tapi juga lalu nanti kalau saya keliru menyebutkan di koleksi. Tapi lalu ada optimisme lagi di situ dengan melihat bahwa seni tradisional terutama di tempat asalnya itu bisa hidup secara organik gitu ya, dan tumbuh secara organik di masyarakatnya, meskipun sifatnya berbeda dengan seni-seni yang ada di Jawa yang juga dikenal yang banyak disebut bersifat ritual gitu, tapi kalau di Padang ini memang tumbuh sebagai pamenan atau permainan, jadi sehingga bisa tumbuh secara organik di masyarakatnya, sehingga lalu semacam tawaran gitu barangkali dari Mas Mahatma, mungkin daya hidup seni pertunjukan tidak harus lagi dibicarakan sebagai narasi dan tema yang berulang, tapi bisa didorong dengan memberi ruang pada inovasi-inovasi untuk menyadari bahwa seni bisa tumbuh secara organik di komunitas, dan kemudian anak-anak muda atau tidak perlu lagi dikhawatirkan bagaimana regenerasinya karena anak-anak muda diberi ruang untuk selalu berinovasi berangkat dari apa yang tumbuh di masyarakatnya sendiri. Kira itu tawaran yang sangat optimistik bahwa jadi seni pertunjukan daya hidupnya tidak perlu lagi pada akhirnya nanti tidak perlu dibicarakan lagi dalam dunia kesenian yang modern ini yang sudah sibuk dengan kategorisasi dan spesialisasi tadi. Ya, luar biasa dari dua narasumber kita ini merespon tema kita malam ini, sore ini dengan dua sudut pandang yang saya kira menarik untuk dibahas lebih lanjut. Nah, maka berikutnya silakan saya berikan waktu untuk teman-teman semua barangkali juga sharing dengan sudut pandang yang lain juga boleh, atau barangkali pertanyaan atau tanggapan silakan. Kalau ada monggo silakan. Di situ sudah disediakan mic tampaknya oleh panitia untuk bisa teman-teman menanggapi, silakan. Oke, silakan ada Mas Willy, mohon. Ya, mohon memperkenalkan diri dulu, lalu kami persilakan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tuan. Saya Willy, asal Riau. Setahun belakangan saya lebih bergiat di Jakarta. Respon dari Mahatma, ya, kemarin kami melihat pertunjukan demi pertunjukan dari awal sampai akhir. Kita mencoba merespon tentrum yang dikhawatirkan saat ini mengalami gagal regenerasi saat bahasa gawi gitu ya sangat berjarak dengan anak-anak muda hari ini. Tapi ternyata juga kekhawatiran kita itu malah terbalaskan dengan menyaksikan wayang di ujung pertunjukan kemarin. Seperti ada yang berbisik gitu ya, anak-anak muda mengatakan bahwa memahami seni tradisi, biarkan kami punya cara sendiri untuk memahaminya supaya dia bisa tumbuh. Jadi tidak ada tuh batasan-batasan, bahwa batasan-batasan itu kan memang produk kita yang bikin juga.
bahwa anak-anak muda sekarang membuat batasan-batasan juga, ya silakan saja. Jadi mereka punya hak untuk memahami tradisi itu sehingga dia bisa tetap tumbuh. Itu yang akhirnya menjadi catatan penting buat saya kemarin. Namun juga, apakah kita juga bagian dari orang-orang yang berdosa ketika terjadi pembiaran terhadap tanggung jawab atau obligasi kultural pemerintah dalam hal ini? Ketika 10 tahun misalnya HTI dibiarkan begitu saja, dan kita juga membiarkan saja, bahwa kita juga tidak mengambil tanggung jawab itu, tidak mengambil obligasi itu terhadap pemerintah. Ya, akhirnya ini ya berjalan terus. Dia tetap akan berjalan, tapi tidak akan menghasilkan output maksimal, output yang itu punya satu berujung dengan satu goal yang jelas. Saya kan nggak tahu juga bahwa betul secara ekosistem dia menjadi tumbuh. HTI melakukan itu, dia menjadi sebuah ekosistem baru. Mas Win juga melakukan hal yang sama, sehingga menimbulkan sebuah ekosistem baru. Tapi apakah itu goal yang maksimal? Lalu di mana pemerintahnya? Ya udah biarkan saja mereka. Apakah kita akan juga menjadi bagian dari itu? Itu kan juga dosa besar. Ini tanggung jawab. Sehingga pertunjukan menjadi sebuah bagian dari kebudayaan. Kerja-kerja kebudayaan menjadi jelas, kerja-kerja kebudayaan adalah bagian penting dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Lalu kita biarkan itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Willy. Barangkali bisa langsung ditanggapi Pak, atau sebenarnya tidak spesifik ke siapa ya, tapi boleh saja narasumber kalau mau menanggapi itu pertanyaan itu tadi. Pertanyaan seni tumbuh sendiri seolah begitu, terjadi pembiaran dari stakeholder atau dalam hal ini pemerintah, tapi juga orang pemerhatinya juga membiarkan pengabaian itu juga. Ya, satu lagi sedikit. Saya agak terkejut Mas Win bilang tadi bahwa festival Gendruwo Bumi itu dilakukan Januari. Itu saya nggak tahu. Mas Win juga tidak pernah berpikir ada yang namanya misalnya politik anggaran gitu ya di pemerintah itu. Karena Januari Februari itu uangnya belum cair Mas. Maret baru adanya Mas. Nah, itu loh, kayak gitu-gitu tuh. Sehingga kita menjadi aduh, ini apa ya gitu. Tumpah punya pengalaman ini. Silakan Mas Didi, silakan. Ya, ini menarik sebetulnya. Kalau kemudian kita berbicara soal lebih kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini kemudian kebijakan publik, ini juga kan jadi persoalan yang kemudian selalu diulang-ulang dalam advokasi kebijakan. Praktis hari ini jadi template gitu, misalkan kalau kemudian saya bertemu beberapa pegawai dinas di tempat saya membuka kegiatan itu dengan adanya Undang-Undang Permajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, seolah-olah kemudian kita kemudian sudah kebudayaan atau kemudian dalam konteks 10 pemajuannya itu sudah terselamatkan sampai kepada akar rumputnya gitu. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan besar juga sebetulnya, walaupun ini menjadi dua sisi mata uang gitu. Ini benar bahwasannya HTDU sudah 10 tahun gitu berlangsung. 10 tahun berarti 2013. Kalau saya sebagai pembaca ya gitu misalkan, yang saya tahu saja dari 2011 negara kita, nggak usah dulu daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dari 2011 negara kita sibuk dengan kemudian hibah bantuan seniman. Maka sejak 2011 itu saya lihat
ramai-ramailah sanggar-sanggar kita ke notaris bikin akta. Ramai-ramai semuanya kemudian melihat legalitas ini menjadi suatu kebutuhan, tanpa kemudian mencoba ramai-ramai menelisik lagi kebutuhan kita secara tata kelola pada adaptasi ruang kebutuhan masing-masing kita gitu. Dari 2011 macam-macam. Sebagai pembacaan, saya menemukan ada istilah Rumah Budaya Nusantara, ada fasilitasi kegiatan kesenian, ada fasilitasi kegiatan kesenian di masyarakat yang sasaran juga komunitas adat dan seterusnya, sampai bertransformasi menjadi fasilitasi bidang kebudayaan, sampai kemudian sekarang ada yang namanya dana abadi kebudayaan yang ditanam 5 triliun itu, yang konon nanti gunanya untuk kemudian juga diberikan hibah kepada orang-orang yang tidak berdaya ini gitu. Tapi ini jadi anomali juga bagi saya gitu. Nggak tahu sejak kemudian MBK dan kemudian ramai-ramai sanggar kita membuat akta notaris ini, saya yang di daerah itu menjadi yang paling sulit berterima adalah tadi saya sudah ceritakan soal berapa banyaknya di Nagari yang sebenarnya tumbuh secara organik, yang sebetulnya kelompok Randai itu, kelompok Saluang itu tidak punya dalam persepsi hierarki ketua sekretaris bendahara atau kemudian sanggar-sanggar dalam pola tata kelola yang lebih modern seperti di kota-kota urban atau di kota besar pada umumnya. Tapi dia milik masyarakatnya, dia dikoordinir secara organik oleh wali korong atau wali dusun, wali desa atau wali negari gitu. Dia secara organik sebagai sebuah permainan dia hidup. Habitnya gotong royong. Kalau kemudian ada pertunjukan Randai, maka ibu-ibu akan memasak ubi, maka akan memasak kacang, dan kemudian kita nonton di lapangan. Tapi kemudian tiba-tiba sanggar-sanggar yang ada di desa-desa ini dipaksa untuk bikin akta notaris. Maka sejak 2013 saya sudah banyak menemukan sebuah komunitas yang milik desa, milik nagari, itu tiba-tiba jadi milik segelintir orang dalam akta notaris yang secara hierarki itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Orang-orang yang kemudian bahkan mungkin tidak pernah menghitung investasi kegotong royongan mereka dalam mengelola kegiatan itu, apakah itu nominalnya 5 juta, apakah nominalnya bahkan tidak bisa terhitung secara nilai angka gitu. Tapi tiba-tiba mereka dapat uang 500 juta untuk harus habis dalam 1 bulan program kegiatan yang digelontorkan dari pusat. Itu bisa dibayangkan bagaimana kemudian orang-orang itu beradu jotos karena kemudian juga tidak pernah mengelola uang yang 500 juta dan pertanggungjawabannya pun alangkah rumitnya. Bayangkan orang yang kemudian tidak pernah pada kerja-kerja yang kemudian administratif seperti itu dan bahkan juga tidak diberikan pendampingan, memegang uang 500 juta yang bahkan kalau kemudian mereka mengelola pertunjukan itu mungkin 5 juta pun belum tentu beredar karena kemudian yang terjadi beras datang, ubi datang, apa datang, yang terjadi itu. Tapi tiba-tiba ini 500 juta dan kalian bikin itu dan selesai dengan 1 bulan dengan laporan yang sebal ini. Nah ini jadi sisi lain yang kemudian sangat memisahkan bagi saya. Ketika kemudian tidak ada kemudian kompromi atau kemudian usaha melihat kebutuhan masing-masing wilayah terhadap kerja-kerja kebudayaan kita. Negara masih melihatnya secara hitung-hitungan kuantitatif bahwasannya ada pos anggaran yang bernama dana abadi kebudayaan itu seolah-olah kemudian bisa menggerakkan kita, seolah-olah kemudian daya kita budidaya ini jadi seperti budidaya seniman, budidaya sanggar gitu dengan penggelontoran uang sebanyak itu. Bahkan ya saya tidak menolak saya kemudian ada platform yang bernama dana abadi kebudayaan itu. Tapi sejauh mana posisi tawar kita melihat ruang-ruang adaptasi kita terhadap kebutuhan-kebutuhan seperti itu? Apakah fasilitasi kegiatan budaya dalam konteks dana Indonesiana itu punya orang yang mapping kebutuhan masing-masing desa di tiap pelosok Nusantara ini? Apakah kemudian tim komitenya yang konon katanya berjumlah 33 orang dengan proposal yang masuk sebanyak 6.000 itu kemudian mampu memetakan kebutuhan seperti apa kerja-kerja kebudayaan kita bahkan pada wilayah yang paling kecil di daerah itu?
Toh kita juga tidak pernah menemukan kenapa alasan Sanggar ini dibantu, kenapa Sanggar itu tidak, kenapa proposal ini gagal, kenapa proposal itu tidak ada juga. Kalau kemudian dia disebut komite atau kurator, tidak ada juga pertanggungjawaban dari pemilihan kelompok-kelompok yang kemudian mendapat bantuan ini. Nah ini politik kebudayaan atau kemudian kebijakan kebudayaan kita juga jadi sangat berpengaruh. Jangankan memberdayakan, dengan cara kerja seperti tadi malah merusak keberdayaan dari ekosistem masyarakat yang sangat tradisional itu gitu. Kecuali mungkin tata kelola yang kemudian kelompok-kelompok atau komunitas atau grup-grup yang lebih independen yang celakanya juga sebenarnya tidak semua juga yang menerima itu punya pemahaman tata kelola yang baik, sehingga kemudian kan kita bisa lihat bahwasanya kerja-kerja itu hanya kerja-kerja kemudian jadi beberapa memanfaatkannya sebagai broker, kemudian pemanfaatan dana mencari lahan kerja dan menjadi lahan-lahan kerja yang seolah-olah berladang di punggung seniman gitu misalkan. Nah, kerja-kerja seperti itu juga marak di 3 tahun belakangan. Nah, artinya saya tidak tahu apa yang kemudian menjadi spektrum ketika kita membicarakan HTDU yang sudah 10 tahun ini. Tokoh-tokoh datang dari seluruh Indonesia, tapi kemudian dia berjalan sebagaimana kerja tradisional yang kemudian bantuan datang apakah kemudian ini menjadi habitnya, atau memang pemerintah kita tidak melihat ini sebagai sebuah event yang memberdayakan banyak orang yang mungkin tidak perlu mereka yang menjemput bola, tapi pemerintah yang melihat bahwa keberlangsungan ini spektrum ya gitu. Berbeda dengan peringatan Hari HTDU yang kemudian digagas di Prancis sekian puluh tahun lalu itu. HTDU kalau kita nyebut Hari Peringatan Teater Dunia, orang merujuknya Surakarta tanpa kemudian ada klaim juga dari teman-teman penyelenggara di sini. Betapa besar spektrumnya, tapi kemudian spektrum yang besar itu juga tidak menjadi daya tarik oleh pemerintah atau pemangku kebijakan kita gitu. Yang terjadi adalah supporting terhadap festival-festival yang baru tumbuh, yang kemudian setelah memberikan 500 juta besok hilang, dan orang yang sama akan membuat festival yang baru dengan lembaga yang berbeda. Gitu kira-kira. Barangkali tanggapan dari Sabin yang tadi mohon maaf tapi sebelumnya karena waktu kita terbatas, setelah ini kita harus nanti kita tutup dulu acara ini. Setelah tanggapan dari Cak Win nanti barangkali berdua saya minta untuk memberikan pernyataan terakhir kaitannya dengan tema kita. Silakan Cak. Oke, terima kasih. Menambah sedikit, pertanyaan Mas Willy itu adalah pertanyaan yang kesekian banyak ke saya. Kenapa banjir bumi itu dilakukan di bulan Januari? Yang memang banyak menelan korban, banyak teman-teman yang tidak bisa hadir dan membatalkan kehadirannya karena memang tidak ada anggaran dari pemerintah untuk bisa hadir. Sehingga dipertanyakan banyak teman, kenapa tidak dirubah menjadi Juni-Juli saja aman atau di bulan Oktober sehingga banyak teman bisa hadir. Nah inilah sebetulnya Betul Bumi itu memang saya ingin menjawab yang 3 dari awal tadi, disiplin, kebersihan dan enjoyment. Seberapa besar teman-teman itu bisa menghidupi keseniannya sendiri. Karena ini saya jawab juga ya memang itu akhirnya menjadi kegilaan. Karena dilakukan di Januari, kalau sih bisa tegak gitu. Tapi saya coba lakukan terus, dan paling terakhir yang keempat itu bisa dari lebih banyak orang, karena terus terpancing gitu. Gak teko ya berarti ya menghidupi kesenian. Akhirnya mereka berbondong-bondong itu hadir. Itu hanya pancingan saja sebetulnya. Kemudian yang kedua, yang kegelisahan yang disampaikan oleh Mas Marma tadi, memang saya jawab di satu karya saya yang bicara pada puing. Saya menginfus wayang topeng Malang. Jadi pada pertunjukan saya itu topeng Malang saya infus. Itu sebenarnya ada makna di balik itu. Infus itu adalah 3 komponen penting di dalam pengembangan dan pelestarian kesenian. Yang pertama adalah pelaku seni, pelaku itu sendiri. Ya. Pelaku kesenian itu harus benar-benar menghidupi kesenian itu sendiri.
mbok yo opo angele, mbok yo opo repote, harus berani untuk menghidupi itu. Yang kedua adalah pemerintah. Walaupun si pelaku itu maksimal melakukan banyak hal, pemerintah nggak ngereken, atau pemerintah ngereken tapi tidak pada koridor yang benar, maka akan terjadi kolek yang disampaikan oleh Mas Mara. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah ini yang saya pelajari di, mohon maaf, di kedua atau di pertunjukan-pertunjukan besar itu, kenapa yang hadir selalu seniman-seniman sendiri, teman-teman sendiri yang nonton itu, kenapa tidak masyarakat umum? Coba diamati benar. Saya pertunjukan tahun kemarin, yang hadir ya teman-teman saya. Ketika selesai saya pertunjukan, bersalam-salaman tak ditanya, wah asik ya. Tapi teman-teman saya sendiri semua gitu, jadi nggak terlalu berdampak yang bagaimana dengan masyarakat itu. Jadi tiga itu yang ketiga adalah masyarakat. Kalau memang tiga hal ini bersangkut paut, si pelaku, pemerintah dan masyarakat itu bisa menikmati kesenian itu adalah bagian dari mengulur-ulur waktu kesenian itu punah. Bagian dari, kalau saya, kepercayaan saya adalah bagian dari mengulur-ulur waktu saja kesenian itu punah. Karena kita tidak bisa menghentikan itu. Kalaupun ada yang lain, maka ada muncul sesuatu yang baru. Saya tadi sore siang berbincang dengan banyak tokoh-tokoh di warung, itu orang-orang hebat itu rata-rata tidak mempersiapkan sebuah ekosistem yang bagus, sehingga kalau seorang tokoh ini tidak ada, maka komunitas itu kolek gitu. Begitu seterusnya, jarang ada tokoh ini, nggak ada, akan ada penerusnya. Nah itu penting juga menjadi catatan hari ini, menjadi PR bagi teman-teman sekalian bagaimana ini bisa teratasi. Itu aja. Terima kasih. Monggo, ya saya boleh tepuk tangan saya untuk dua narasumber kita. Tapi sebelum saya akhiri, pernyataan barangkali pernyataan penutup gitu mengenai tema kita kali ini, saya mohon singkat saja, setengah menit barangkali itu. Ya, Mas, ya Bang Ahmad dulu, silakan. Ya, terima kasih. Saya senang sekali dengan HTQ yang sudah bertahan 10 tahun. Bagaimanapun ini adalah representasi kerja-kerja kita yang secara organik, yang sebetulnya tanpa kemudian kita mengklaim atau kemudian tanpa kemudian memframing ini sebagai kerja-kerja dari personal atau dua personal tertentu. Ini representasi dari kerja tradisional kita. Terlepas bagaimanapun kita tidak perlu membicarakan keberlangsungan ini terus terjadi, dan kita kemudian melihat upaya dan daya itu terus hadir. Terlepas kita butuh yang namanya koridor apresiator dalam konteks penonton dan pemerintahan, tapi harapannya tentu saja ini menjadi segitiga yang kemudian bisa saling terhubung gitu. Harapan saya dengan diskusi ini kita bisa mapping kembali beberapa upaya-upaya daya kehidupan kerja-kerja kolektif. Saya di Padang, Jamin, di Jawa Timur dan seterusnya, di mana itu menjadi simpul yang untuk memperlihatkan sebetulnya kita memang sudah berdaya, dan harusnya kemudian pemerintah melihat ini sebagai suatu kerja yang harus mereka berdayakan pula. Terima kasih. Halo Pak juga kalau banyak harapan beberapa teman-teman yang HTQ itu kenapa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kalau saya malah justru HTQ jangan diperhatikan oleh pemerintah, karena saya khawatir justru nanti seperti yang dikatakan Pak Hatma diberi hibah 500 juta, saya jamin HTQ mesti bubar. Terima kasih. Itu saya alami. ya, ada nuhun Pak juga. Mas Dito kita.
Kalau saya cuma hidupilah dan tetap bergerak untuk seni pertunjukan dan bergeraklah dengan hati. Terima kasih. Ya, teman-teman, demikian obrolan kita sore ini. Saya yakin obrolan masih akan bergulir setelah forum ini ditutup. Silakan saja. Tapi dari obrolan kita hari ini, paling tidak dari dua narasumber kita menangkap spirit sebenarnya masih ada sebenarnya daya hidup itu karena dari masing-masing seniman atau pelaku atau pekerja seninya juga. Saya yakin tidak cuma Cak Win juga, teman-teman yang lain juga pasti bergerak dengan kedisiplinan, dengan pengabdian dan dengan kenikmatan melakukan aktivitasnya. Kemudian juga saya kira kita bisa optimis ya bahwa kesenian ini tanpa dibicarakan pun daya hidupnya akan selalu ada, vitalitasnya akan selalu ada, karena selama kita manusia ini berkomunitas dalam komunitas kecil atau komunitas besar, pasti kesenian itu akan tumbuh secara organik. Ada juga optimisme dari Mas Mahatma tadi bahwa kesenian organik akan selalu ada di masyarakat, lepas dari misalnya campur tangan dari pemerintah yang dengan yang sifatnya birokratis, dengan tata kelola yang modern itu kadang-kadang malah menimbulkan persoalan. Tapi yakin kesenian ini akan selalu hidup dan dihidupi oleh para pelakunya dan akan mewarnai kehidupan masyarakat. Terima kasih teman-teman semua, sekali lagi tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang luar biasa ini. Dari saya Wimawan selaku moderator, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang mungkin luput atau keliru dari saya mohon dimaafkan. Setelah ini forum kita akan sekali lagi ditutup oleh penampilan Pak Gatot Strengkali dari Surabaya dengan penampilannya musik puisi atau musikalisasi puisi atau pembacaan puisi. Monggo Pak Gatot. Terima kasih teman-teman, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Sampai jumpa di Hati ke-11. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Gatot Stren Kali Surabaya. Kemudian juga